Jadi tidak ada bahasa bahwa di kita tuh libur. Oh, nggak ada berarti ya? Satu minggu hari besar semua jalan. Oke, itu luar biasanya. Jadi iya sih ya. Ya teman-teman pegawai lapangan untuk persampahan ini ya mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Jadi ya saya berharap bahwa ini bisa diapresiasi lah oleh masyarakat. Kita tangan dulu sih untuk teman-teman ya. Tadi saya juga agak tergelitik itu tadi ya pada saat sholat Id bahwa koran ini juga harus, eta kumaha, Pak? Nah itu jadi harus tanggung jawab ya. Nah, eta Pak bener Pak. Itu kan dibawa. Betul. Berarti harus tanggung jawab gitu. Harusnya Pak, abi mah kabur menuju alit kana diantep Pak. Biasa. Ayeuna mah rencana Pak. Oke. Siap. Bawa lagi. Iya. Bawa lagi cari tempat ini tempat sampahnya, bak sampahnya baru kan seperti itu. Tapi syukur-syukur bahwa itu bisa dimanfaatkan di rumah untuk apa gitu kan seperti itu. Tapi jangan dibakar. Enya mau apa gitu. Bau dibakar mengenai lupanya. Itu juga mengganggu merubah mindset ya. Mindset, oke. Pertama mindsetnya apa? Sampahmu, tanggung jawabmu. Tanggung jawab. Lakukan hari ini, saat ini, dan detik ini, gitu kan, supaya sampah itu selesai. Biasanya ya, untuk organik ini ya lebih baik dikelola dengan membuat biopori. Oke. Atau sumur resapan. Iya. Gitu. Kalau di rumah misalkan buat aja 6 biopori dengan diameter misalkan 4 in ya, apa itu kurang lebih 10 cm lah ya. Kedalaman 1 meter. Oke. Gitu kan. Nah, nanti misalkan di hari pertama organik masuk ke ini kan ke biopori 1. Ya. Kemudian hari keduanya begitu ke yang kedua. Itu pun kalau penuh. Ya, kalau penuh baru pindah ya. Kalau udah penuh lagi ke 3 ke 4. Sampai pada saat yang ke-6 minimal 6 lubang ya, 6 lubang. Sampai ke-6 udah penuh, nah balik lagi ke 1. Kenapa? Karena yang 1 ini mungkin dalam waktu seminggu gitu ya, maksimal 2 minggu itu sudah menjadi tanah. Oh, sudah menjadi tanah lagi ya, yang udah turun. Oke. Gitu. Ya. Terus aja seperti itu. Nah, itu untuk organiknya. Jadi selesai. Sampah tidak lagi ke TPA. Sampurasun. Kembali lagi bertemu dengan saya Jidan Olay di sini selaku host untuk di channel Suara Garut. Setelah kemarin kita 1 bulan tayang episode atau segmen hampir batal. Jadi kemarin mah Pak Kadis izin kita tuh bikin segmen judulnya hampir batal Pak. Kan biasanya mah podcast ngobrol kieu. Iya. Kemarin mah talk show dongkap teh narasumber teh 4, 5. Ngobrolkan hampir batal hal-hal yang bisa bikin batal di bulan puasa tapi sanes emam. Oh gitu. Tiga contoh misal kemari sareng geng motor. Namun misalnya touring sore-sore tapi haus ngeluh batal tuh. Nah gitu. Karena itu ngobrol gitu. Tapi ngomongin ekonomi kreatif Garut oke ada gitu. Nah sekarang kita kembali ke fitrah, kembali ke kantor. Dan hari ini kita akan ngobrol panjang lebar, terutama kita akan ngomongin mudik di Garut nih. Tentunya bersama langsung dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Tepuk tangan buat Bapak Kades. Tentunya hari ini juga ditemani sama Ibu tenaga ahli Ibu Tini hatur nuhun. Sudah mengagendakan Ibu Tini yang sampai hari ini masih giat berkarya ya Ibu Tini membersamai DLH, dan hari ini kita akan ngomongin soal mudik ya Pak ya. Pertama Pak. Ya. Wah Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ramadan kumaha Pak? Ini tuh sebenarnya lebaran dia. Nah, biasanya lebih semangat ya. Lebih semangat karena sudah mendekati akhir gitu. Nah, THR berarti Pak. Oh, enggak juga. Enggak juga. Hari asli Bapak di bumi di mana Pak? Di Tarogong Kidul. Oh, Tarogong Kidul. Ya. Asli Garut Bapak mah berarti? Garut, Cilau. Oh, Cilau asli nama Kepungkur. Sekolah reksa sadayana di Garut. Ngumbara heula. Oh, ngumbara heula. Ngumbara ka mana Pak Kepungkur? Ke Bandung biasa. Kuliah gitu kan. Oke, kuliah di Bandung. Nah, 2001 baru balik lagi Garut gitu. Oh, 2001. Iya. 2001 Bapak namanya reksa kuliah 2001 teh. Kuliah beres 94. 94. Ya, Oke. 94 kemudian kerja ya. Sampai 2001 kita pindah ke Garut. Oke. Ya. 2001 Bapak pindah ke Garut 2000 hiji. Satu. Abi nuju di mana 2000 hiji di dia kene 2000 hiji mah Pak di dia kene 2000 hiji mah abi gen jet hunkul di balik dia. Lebaran Pak ini teh bade kenap deui ada yang bilang Sabtu, anu bilang Jumat cenah Paknya. Bapak ngikut nu mana ke Pak?
Sabtu. Kalau pemerintah. Kalau pemerintah Kalau ya. pemerintah Sabtu. Ya, Sabtunya kita Sabtu. Nah, otomatis kalau ngomongin mudik nih Pak, otomatis kan bakal banyak wisatawan ke Garut. Pasti. Nah, ini Bapak sendiri sebagai kepala dinas sesibuk apa Pak sekarang? Atau udah sibuk dari sekarang ya ngomongin soal mudik? Sudah sibuk dari sebelumnya. Karena ini kita juga harus mempersiapkan ya. Jadi mempersiapkan dari kebutuhan pada saat membludaknya sampah ya. Dari mulai kesiapan armada, kemudian armada roda 3, roda 4, termasuk juga kesiapan daripada kru-krunya. Gitu. Karena kita juga harus membuat penjadwalan ya. Betul. Karena kan nanti juga akan ada masa-masa di mana si pegawai itu kan sholat id. Yang biasa mereka turun misalkan jam 5 gitu ya, jam setengah 6 paling telat gitu. Sekarang kan rata-rata mungkin jam 8 atau jam 9 mulai turun ke lapangan. Ini juga akan berdampak gitu ya. Nanti biasanya H+1, H+2 juga karena adanya silaturahmi juga ini juga berdampak. Artinya berdampak apa? Artinya berdampak bahwa ada sampah di jalur-jalur tertentu yang sama siang juga. Karena mereka juga diatur secara bergilir ya, secara bergilir sehingga pada saat yang gilirannya siang ya setelah mereka melakukan silaturahmi ya pasti ada sampah yang memang belum terangkut dari sejak pagi. Gitu. Tapi izin Pak, saya lanjut. Berarti ya katakanlah kemun bahasa anak muda sekarang kru di dinas lingkungan hidup teh. Waktu selebaran teh tetap damel berarti Pak. Setiap hari. Wih. Jadi tidak ada bahasa bahwa di kita tuh libur. Enggak ada berarti ya? Satu minggu hari besar semua jalan. Oke. Luar biasanya jadi ya teman-teman pegawai lapangan untuk persampahan ini ya mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Jadi ya saya berharap bahwa ini bisa diapresiasi lah oleh masyarakat. Kita tangan dulu sih untuk teman-teman ya yang sampai hari H malam takbirannya meureun jigana wah karena itu harus standby jam 9 malam terus karena nanti ada gerakan untuk pembersihan ya untuk jalur-jalur yang akan digunakan sholat id ya betul. Biasanya selain di alun-alun sepanjang jalan Ahmad Yani jalan ke Segan Santang, jalan kabupaten itu biasanya kalau membludak dipakai untuk sholat id. Artinya itu harus steril kan dari kebersihannya termasuk mungkin dari damkar juga yang melakukan pembersihan. Nah ini juga yang harus kita siapkan dari sekarang pasti kan gitu. Nah itu Pak ngomongin sholat id Pak, kita sebelum ke poin pertanyaan kan Abi tika pungkur nuju alit sholat id pasti di alun-alun Pak Abi mah apa nama nu penting jam setengah terus ibak nyana koran Pak alun-alun teh nah tapi kan malam takbiranna tetap aya nu dagang keneh aya nu aktivitas. Nah itu biasanya clear areanya jam seberapa? Mulai beberesnya? Clear area itu kita bergeraknya jam 9 ya, bergeraknya jam 9 sampai 10 secara bertahap ya, karena kita bertahap ya artinya kan kita juga menunggu mereka beberes bahasanya gitu ya, beberes. Dan biasanya sore itu adalah jam 1. Jam 1 itu udah nggak ada orang loh di sana. Nggak ada, orang masih ada. Kendaraan masih ada. Ya tapi aktivitas jualan kayak gitu berhenti. Sudah mulai clear jam 1 dan jam 1 baru pembersihan. Pembersihan oleh damkar. Kalau kami dari jam 9 sudah mulai pembersihan sambil mendorong si pedagang itu untuk beres gitu ya bahasanya. Jadi sambil dibersihan, disapuan lah seperti itu. Dan akhirnya pada saat jam 1 steril dalam artian sudah tidak ada pedagang baru tim damkar pembersihan areanya setelah sampah juga bersih baru dilakukan oleh tim damkar gitu. Termasuk alun-alun juga. Jadi kami biasanya ini ada 2 shift juga gitu ya, ada 2 shift. Dari mulai jam 9 sampai jam subuh jam 4 ya. Nah nanti setelah Id ada shift baru lagi gitu ya. Setelah Id itu jam 8 seperti itu. Maka tadi saya bilang gitu pasti ada jalur-jalur yang memang agak siang yang diangkutnya. Nah ini juga perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Iya Pak, soalnya Abi nembe terang ayeuna oge gitu ya ternyata. Nah, pasti Pak pernah aya momen selama Bapak ngejabat sebagai kadis. Kan otomatis tadi bertahap nyapanya ada jam 9 jam 10. Pasti aya gedrugna tuh Pak, sok jeung masyarakat anu jualan anu naon. Itu kerame-ramena mah cenah geus kudu balik atau kumaha gitu. Karena suka ada apa momen-momen kayak gitu Pak? Sebenarnya dengan pedagang itu tidak ya. Karena kita juga memaklumi ya. Makanya kita dengan sabar lah. Dengan sabar kita mendorong mereka untuk beberes menunggu gitu kan. Sampai batas waktu clear ya jam situ. Cuma yang kadang-kadang suka ada kelas itu ada oknum puntennya preman kayak gitu yang memanfaatkan situasi. Ya itu kan seperti itu. Karena dianggapnya mereka bahwa kita bekerja itu seolah ada sesuatu gitu benar. Ini juga pernah kejadian dulu awal-awal saya di
lingkungan hidup pada saat malam takbiran itu ada preman yang seolah minta sesuatu ke supir saya waktu itu, kemudian sampai dia memukul ya, sampai kontak fisik Pak? memukul pakai batu dia tuh. Akhirnya karena kaget si supir saya injek gas. Di situ ada motor gitu ya, ada mobil ya, akhirnya bukan gageleng, artinya geduk lah gitu. Ya itu urusan lumayan 2 bulan kan, urusan terus kan kayak gitu. Malam takbiran tanya salah. Dan kita yang menjadi korban tetap mobilnya kan ditahan. Iya, betul. Seperti itu. Ya, gitu. Ya itu juga harus diantisipasi. Iya. Makanya kita berkoordinasi dengan APH ya, artinya dengan para polisian ya, supaya kita juga aman lah seperti itu. Di kompleks. Tadi saya juga agak tergelitik gitu tadi ya pada saat sholat Id bahwa koran ini juga harus. Nah itu, jadi harus tanggung jawab ya. Nah, eta Pak bener Pak. Itu kan dibawa. Betul. Berarti harus tanggung jawab gitu. Harusnya Pak, abi mah kabur menuju alit kana diantep Pak. Ada biasa. Ayeuna mah rencana Pak. Oke. Siap. Bawa lagi. Iya. Bawa lagi, cari tempat ini tempat sampahnya, bak sampahnya baru kan seperti itu. Tapi syukur-syukur bahwa itu bisa dimanfaatkan di rumah untuk apa gitu kan seperti itu. Tapi jangan dibakar. Mau apa? Gitu. Bau dibakar mengenai lupanya. Itu kan juga mengganggu kesehatan. Betul. Ya itu memang udah tradisi ya. Orang-orang Garut mungkin dengan apa? Masjid Agung teh bahwa tradisi ini harus dirubah. Yang dirubah itu apakah ada regulasi misalnya enggak sih masyarakat Garut mau sholat itu ulah merawat koran atau misalnya gak apa-apa bawa koran tapi kita sediakan nih tempat pembuangan yang dekat atau gimana? Itu bukan regulasinya. Atau regulasi apa? Memang itu mendukung, tetapi yang lebih utama atau bagaimana kita merubah mindset ya. Mindset, oke. Pertama mindsetnya apa? Sampahmu tanggung jawabmu. Tanggung jawab. Lakukan hari ini, saat ini, dan detik ini, gitu kan, supaya sampah itu selesai. Betul. Nah tadi ya yang saya sempat ngobrol bahwa bagaimana kita perlakuan pada saat kita bawa koran gitu ya. Nah, pada saat bawa koran tuh udah pikir bahwa saya ingat dari awal bahwa ini koran dibawa saya dan saya harus bawa lagi. Kan gitu. Kadang-kadang juga yang bawa makanan kan ada yang saatnya bawa makanan. Nah, itu juga harus tanggung jawab gitu ya, supaya apa? Supaya bahwa di area sholat itu juga area steril gitu kan. Dengan mentang-mentang bahwa di situ ada petugas sampah yang saya siapkan gitu kan. Udah biarnya itu jangan boleh begitu juga. Karena ya tadi sampah yang saya modeli sendiri ya harus tanggung jawab gitu kan, kalau seperti itu. Iya itu jadi himbauan tuh buat masyarakat. Iya. Gitu. Nanti buat masyarakat yang mau sholat Id ya, terutama yang mau sholat Id di Masjid Agung atau dimanapun ya, yang bawa koran atau bawa alat sendiri selain sejadah nih ya, jangan sampai dibuang sembarangan gitu, diantep, cenak deui. Kalau kata Pak Kadis barusan, sampahmu tanggung jawabmu gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu ini kita obrolan intermezzonya lumayan ya. Karena benar Pak dengan ayeuna kan udah dewasa binanya, jadi mulai mikir kayak koran kemana keun baheula teh terus irahakeun areana dan lain sebagainya gitu Pak. Itu kalau dikasihkan ke bank sampah gitu ya, itu kan sangat bermanfaat. Biasanya mereka suka menjadikan itu sebagai kerajinan gitu ya. Bisa membuat apa kayak model wadah permen, bisa membuat untuk tisu gitu ya, wadah tisu. Iya, wadah tisu gitu. Jadi sebenarnya itu juga harus menjadi paham gitu masyarakat bahwa banyak sampah-sampah, limbah-limbah dari sampah ini yang bisa didaur ulang gitu kan oleh pegiat lingkungan kan seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami. Betul. Kan, seperti itu. Nah, ayo balik lagi ke mudik Pak. Ya. Mudik tadi belum lebaran juga, ini teh udah hamin seminggu teh udah rame soal sampah ya Pak. Pasti. Tadi pertanyaannya adalah sampah yang mana? Pusat kota kah atau daerah atau justru tempat pariwisata di mana ya Pak? Ya. Ini jadi timbulan sampah dari sejak sekarang memang hampir di semua ya. Cuma memang kapasitasnya berbeda-beda. Di kota pasti lebih banyak karena potensi untuk kegiatan ekonomi kan lebih besar. Memang akan jauh berbeda dengan di pedesaan. Di pedesaan relatif di bawah, gitu kan kayak gitu. Tapi dimanapun intinya bahwa sampah itu memang harus diolah, gitu kan. Dipilah pertama. Dipilah. Jadi bagi pemudik-pemudik yang akan datang, ya tanggung jawab terhadap sampahnya yang dibawa. Pasti kan mereka tuh membawa sampah dalam bentuk oleh-oleh dulu nih. Oleh-oleh di situ ada kemasan dan sebagainya. Mereka juga harus tanggung jawab dong dari kemasan yang sampah limbah sampahnya yang tidak bisa diapa-apakan gitu atau bisa didaur ulang ataupun bisa mempunyai nilai ekonomi ya mereka harus tanggung jawab. Artinya pilah sampah mana yang bisa dimanfaatkan,
mana yang tidak kan gitu. Kalau untuk memanfaatkan wajarnya dikumpulkan. Nah, yang termasuk juga yang tidak bisa dimanfaatkan juga dikumpulkan gitu kan kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk yang tidak bisa dimanfaatkan, nah itu bisa dicarikan tempat sampah yang untuk enak hari kami bawa ke TPA. Gitu. Atau tadi juga bisa dikasihkan kepada pegiat lingkungan, bank sampah yang bisa mendaur ulang. Tadi seperti misalkan saset-saset ya kayak gitu. Itu kan bisa juga dimanfaatkan gitu kan kayak gitu. Nah, organiknya nih biasanya yang membludak itu organiknya nih gitu, biasa kan ibu-ibu itu kan masak kayak gitu. Atau anorganik juga kadang-kadang banyak tuh, tapi sekarang biasanya kalau di musim kayak gini gitu ya, lebaran gini organik yang paling banyak. Pak. Lebaran organik nih yang paling banyak. Kita ngomongin teknis sekarang nih Pak. Kira-kira kan barangkali kan kalau wisatawan atau pengunjung dari luar kota itu misalnya saudara kita atau apa, kadang mungkin lupa. Nah, minimal orang rumahnya nih yang ngerti. Nah, kira-kira bagaimana sih teknis yang baik untuk kita tetap mengolah sampah dengan baik nih untuk masyarakat atau ibu rumah tangga atau siapapun boleh? Ya. Jadi pertama bahwa kewajiban dari orang rumah dalam ibu-ibu ibu-ibu lah, karena yang biasa masakan ibu-ibu. Betul. Pertama adalah pilah sampah. Mana yang organik, mana yang anorganik gitu kan. Nah, biasanya ya untuk organik ini ya lebih baik dikelola dengan membuat biopori. Atau sumur resapan gitu. Kalau di rumah misalkan buat aja 6 biopori dengan diameter misalkan 4 in ya, apa itu kurang lebih 10 cm lah ya. Kedalaman 1 meter gitu kan. Nah, nanti misalkan di hari pertama organik masuk ke ini kan ke biopori 1. Kemudian hari keduanya begitu ke yang kedua itu pun kalau penuh. Kalau penuh baru pindah ya. Kalau udah penuh lagi ketiga, keempat, sampai pada saat yang ke-6 minimal 6 lubang 6 lubang. Setelah ke-6 udah penuh, balik lagi ke 1. Kenapa? Karena yang 1 ini mungkin dalam waktu seminggu gitu ya, maksimal 2 minggu itu sudah menjadi tanah. Sudah menjadi tanah lagi ya, udah turun. Gitu. Terus aja seperti itu. Nah, itu untuk organiknya. Jadi selesai. Sampah tidak lagi ke TPA. Udah selesai di rumah itu soal sampah ya. Sekarang anorganiknya. Anorganiknya dipilah mana yang punya nilai ekonomi, mana yang tidak. Yang punya nilai ekonomi itu biasanya kan kertas, botol, kan seperti itu kan botol juga banyak dari apa yang dari cup gitu ya kayak gitu. Kemudian juga botol aqua gitu kan atau seperti itu. Nah, itu kemudian dipisahin. Nah, kalau biasa ada residu juga, seperti apa? Kayak saset-saset kopi, Indomie, betul. minyak, gitu kan, gitu. Nah, itu menjadi yang bisa tidak bisa dinilai dengan nilai ekonomi. Nah, tapi itu juga bisa dimanfaatkan terdaur dengan tadi membuat kerajinan sebenarnya, gitu kan. Tapi kalaupun misalkan belum, ya itu bisa ke tempat bak sampah yang kami sediakan. Carilah bak sampah. Ya biasanya gitu kan kalau misalkan masyarakat itu walaupun cuma 10 meter ya, 10 meter ada bak sampah, mereka nggak mau jalan. Padahal rata-rata kan ya boro-boro 25 meter, 10 meter aja, selai aja gitu ya. Nah, saya berharap bahwa carilah tempat sampah. Sekarang apalagi hampir setiap rumah kan punya motor kalau jauh nih ya. Tapi kalau 10 meter kan bisa jalan. Cari tempat sampah, simpan di sana, itu yang tidak bisa didaur ulang. Betul. Bisa tidak punya ekonomi. Nah, dengan demikian artinya apa? Sampah kan selesai. Selesai. Yang tadi yang punya ekonomi apa? Bisa kasih ke pemulung. Kan banyak pemulung suka datang kan gitu. Kasih aja gitu kan, sodako kan kayak gitu seperti itu. Jadi artinya apa? Sampah yang residu yang tadi yang tidak punya ekonomi yang masuk ke TPA semakin berkurang. Karena kapasitas TPA juga kan semakin berkurang. Kapasitas semakin berkurang gitu. Oleh karena itu dengan pola kebiasaan mereka dari mulai memilah, nah itu akhirnya bisa selesai kan kayak gitu. Nah, kami juga sebenarnya punya satu sistem bagaimana sistem ini menjadi satu senjata kami untuk mengedukasi masyarakat. Nah, apa sih Pak kira-kira? Apa kira-kira sistem apa? Ada 9 langkah. Dari mulai apa? Pertama dari mulai pemilahan sampah gitu ya. Gitu ada pemilihan sampah dengan cara biasanya kami melakukan edukasi dulu ya. Edukasi. Nah, edukasi ini adalah bagaimana membuat mengidentifikasi terkait kondisi sampah di sana. Jenis sampahnya, timbulannya seperti apa. Kemudian ada semacam kita FGD ya dia masyarakat. Ini sampah harus diapakan gitu kan, harus diapakan. Misalkan
ini mau diolah, diolah. Terus berapa biayanya gitu kan? Untuk olah itu siapa yang akan mengolahnya? Iya, oke. Ya kan gitu. Terus anggarannya atau dananya itu siapa saja harus berapa nilainya harus diuduna reongan gitu. Udunan gitu. Nah, ini yang harus dibangun gitu seperti itu sehingga pada saat dengan sudah terbangun sistemnya dari mulai mereka pemilahan, pewadahan, kemudian diangkut oleh petugas yang akan dikasih gaji lah bahasa dari partisipasi masyarakat tentu saja gajinya itu termasuk biaya operasional juga dari masyarakat dan akhirnya kemudian dikelola di suatu tempat pemilahan, pengolahan maksudnya gitu. Nah akhirnya kan sampah juga bisa terolah dan semakin mengecil atau sampai berkurang sampah yang masuk ke TPA. Nah sistem ini yang harus memang ditumbuhkan. Jadi suportifnya kolaborasi jadinya gitu Pak dari pihak dinas masyarakat gitu kan. Mungkin itu raos juga nanya. Sangat makanya kami Pak Bupati, Ibu Wabu memiliki program untuk pengolahan sampah di hilir itu apa gitu. Di hilir itu adalah dengan memberikan satu bantuan ya terkait dengan TPS 3R. TPS 3R, TPS 3R ini adalah bentuknya ada bangunannya. Kita mensupport 2 kendaraan roda 3, gitu kan seperti itu. Per desa ya, per desa gitu kan. Kemudian ada roda sampahnya 10, ada mesin pencacah organiknya. Nah, diharapkan dengan adanya bantuan dari Pemda ini masyarakat bisa ada tumbuh partisipasinya untuk partisipasi ya, betul. Karena banyak TPS 3R juga di kita juga tidak beroperasi. Karena apa? Ya operasional tidak ada. Kenapa TPS tidak ada? Karena partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Iya. Itu kuncinya. Kalau itu udah jalan di masyarakat, insya Allah. Ya, jadi ibaratkan udah dikasih fasilitas lama kan, Pemda udah dikasih, tinggal partisipasinya. Kita bantu secara bertahap. Kita bantu secara bertahap, gitu kan. Per kecamatan berarti Pak? Kita per desa. Oh per desa. Tapi tidak untuk memiliki per kecamatan, tergantung wilayahnya. Jadi kalau ada wilayah yang tidak memiliki tanah, ya bisa dibuat per beberapa desa satu titik atau per kecamatan satu lokasi. Siap. Nah ini yang kita berjalan sekarang udah 3 tahun terakhir lah gitu dengan membuat TPS 3 ini. Tinggal partisipasi masyarakat gitu untuk mengurangi sampah yang masuk TPA seperti itu. Betul Pak. Tapi kalau lihat pasti karena kita Lebaran itu libur Pak ya. Ninggali dengan adanya jumlah pengunjung wisata pasti kan wah di Garut tempat ulin, tempat main, aya nama kan udah di banner kan, ulin di Garut dan lain sebagainya. Secara kerja atau secara apa yang dikerahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tempat pariwisata dengan di pusat kota dan di pusat desa itu lebih ekstra dalam di tempat pariwisata. Gini, bahwa kita mempunyai regulasi bahwa yang namanya kawasan seperti misalkan perumahan. Kemudian wisata, Bagenir, Cangkuan, yang tanggung jawab terhadap sampahnya adalah pengelola itu sendiri. Itu udah sepakat berarti Pak? Sepakat, itu regulasinya Perda 2014 itu, itu jelas gitu kan. Itu. Nah, apa tugas kita? Tugas kita adalah mengangkut sampah dari TPS yang ada di wilayah tersebut. Yang ada di wilayah tersebut. Sudah di mana area kawasannya sendiri sudah dikelola oleh pengelola. Siap. Yang ditunjuk oleh pengelola. Kita hanya ngambil dari TPS-nya. Nah, itu sudah berbagi tanggung jawab kan kayak gitu. Cuma ada masalahnya juga seperti ini kira-kira gitu ya. Bahwa kadang-kadang gitu, kadang-kadang mungkin banyak ya. Dan mereka tadi tidak terpilah. Apalagi dalam musim mudik sekarang ini kan punten saya harus sampaikan begini. Saya pernah ditanya oleh salah satu pejabat lah gitu. Jadi bagus ya hasilnya sekarang Pak bersih gitu pada saat bulan puasa nih gitu. Bulan puasa gitu. Kenapa demikian coba? Karena konsumsi pada saat di siang hari itu relatif berkurang. Betul. Emang parwasa. Kenapa? Tidak ada jajanan, tidak ada sampah dan jajanan yang betul timbul. Betul. Hanya relatif bersih. Nah, pada saat sekarang mudik pada saat pertama 4 hari setelah Lebaran. Nah, ini akan potensi besar lagi. Gitu kan. Artinya semakin tidak terkenali lah. Nah, ini juga harus menjadi disikapi dengan bijak oleh setiap individu bahwa ini tanggung jawab kita gitu.
Ya, mohon maka tadi dari mulai bagaimana memilah sampah Iya, di rumah, kemudian bagaimana kita misalkan belanja atau jajan. Iya. Kalau belanja ke toko bawa itunya keranjangnya. Keranjang kemasannya Pak. Paling kresek. Betul. Kan, gitu. Kemudian juga si petugas dari sampahnya juga jadi semakin gampang. Iya, semakin gampang. Seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting. Iya. Betul ya. Jadi ya tadi kalau emang bulan puasa mah kan kita ya puasa gitunya. Jadi emang jalan-jalan dan petugas non kaki lima pun diamanin gitu di Pemda kan taya siang-siang lah gitu. Oh ya taya kecuali lamun di warteg-warteg aya eta kadang aya keneh eta Pak. Aya keneh. Ya ada tiba-tiba warteg nama hordeng nama nutup cuman sampean hungkul deh teh nah sampean jam 2 siang gitu dah. Tapi alhamdulillah untuk di Ramadan mudah-mudahan siklus berkurangnya sampah itu terus ya Pak ya sampai Lebaran nanti gitu ya sampai bahkan bukan cuman hari H aja terus lah gitu maksudnya lebih baik ya. Jadi ini memang harus ini kita sampaikan bukan hanya memang momentum hari Lebaran atau Idul Fitri atau setelah Idul Fitri tapi ini harus menjadi pola kebiasaan. Ya saya hanya mengajak bahwa kalau sekarang misalkan warga dari luar kota, ke Garut yang datang mudik ke Garut, ya artinya mereka juga bisa menerapkan terkait bagaimana ramah lingkungan gitu ya. Nah itu Pak. Gitu. Dari mulai tadi dari sendiri dengan memilah dan sebagainya kan kayak gitu. Nah dan ini harus menjadi kebiasaan dan kesadaran dari masing-masing gitu kan. Ini harus ditanamkan di diri sendiri gitu kan gitu. Makanya kalau misalkan punten dia datang misalnya di Garut, jangan hanya bisa menilai. Menilai misalkan mana sampah tuh yang berala gitu, tapi diri sendiri pada saat misalkan habis ngawat tidak mau milah, tidak mau istilahnya menempatkan sampah di tempat yang sudah disiapkan. Nyontoan. Biasanya kan gitu. Supporter. Betul. Bener ya. Saya sih mengajak semua warga Garut, baik itu orang Garutnya atau dari yang wisata, artinya bahwa bijaklah gitu ya terhadap sampah yang dihasilkan. Kita masa sih tidak cinta Garut gitu. Nah itu Pak benar. Ya cinta Garut. Sampai saya pikir begini gitu ya. Sampai suatu saat saya begini gitu kan. Kami kan bekerja nih pada saat bekerja dari jam 5:30 rata-rata 5:30 gitu kan. Selesai jam 8 setengah 8 gitu. Kadang-kadang Pak celok jam 10, jam 9, jam 12. Saya sampai pikir begini. Apakah tidak riskan gitu? Apakah tidak jijik? Apakah tidak merasa rumek gitu ya istilahnya tuh melihat sampah yang walaupun cuma satu karesek gitu ya kayak gitu. Saya sampai nggak ngerti gitu ya. Sampai segitunya. Kenapa sih enggak gitu ya? Tadi saya bilang ada setiap jalan 10 meter yang ada bak atau yang rata-rata kan punya motor. Kalau motor kan saya kan ke Jalan Pembangunan contoh. Jalan Pembangunan itu ada bak berapa biji itu ya? Itu ada 4 bak. Iya, Jalan Pembangunan udah banyak sekarang tuh. Makanya kenapa nggak nyari yang itu gitu gitu kan? Kalau bisa jauhnya 1 kilo misalkan Jalan Pembangunan cuma 2 kilo dari rumah sakit sampai Pemda. Kan tinggal jalan. Betul. Atau pakai motor lah, celok kan gitu. Kan rapi gitu kan isinya tuh. Artinya apa? Artinya kan suasana Garut sebagai kota intan ya. Lebar, pokoknya asli. Lebar. Kalau sok itu misalnya apa Lebaran nih Pak, kan pasti silaturahmi lah dengan keluarga dan sebagainya. Tapi pasti jadi Pak, hikmah itu masih japanya. Ya kadang-kadang kan pada saat silaturahmi, misalkan datang saudara dari mana-mana, siapkanlah tempat sampah yang terpilah, gitu kan. Mana untuk organik, mana anorganik. Kan kadang di situ ada pisang, misalnya. Ada jeruk, gitu kan kayak gitu yang sifatnya yang memberikan dampak limbah sampah yang organik. Kenapa nggak dipisahin ini untuk organiknya gitu kan? Mana sampah untuk anorganiknya? Dari situ aja gitu kan kebiasaan seperti itu. Sekarang jangan-jangan di rumah cuma 1 ya bak sampahnya. Abi di rumah bak sampah 1 atau 2 aja. Depan 2, 1 ya itu betul Pak. Itu yang saya maksud. Bagaimana kita bisa menyuruh orang kalau kita sendiri nggak sadar. Nah, bagaimana kita bisa menyalahkan orang kita sendiri di rumah tidak sadar. Hanya menyediakan bak sampah 2 aja minimal.
Ya, 2 minimal syukur 3. Ya. 3 teh dengan apa? Dengan B3. B3 teh seperti apa? Kilas bohlam ya. Ya, batu baterai itu Ya, B3. Betul. Jadi harus terpilah gitu kan. Akhirnya minimal we nu gampang 2 we gitu nya. Mana untuk organik, mana organik. eta anu dari dulu dari sekolah kene eta Bapak. Iya. Siapkan we eta ayeuna mah Oke. gitu kan kayak gitu. Nah, Pak, iya berkaitan dengan sampah. Kita sebagai anak muda ya, Pak. Kadang alhamdulillah per hari ini mah mulai coba untuk lebih pengen bawa tumbler sebetulnya, Pak. Itu bagus. Daripada aqua beli gitu dan lain sebagainya. Tapi penasaran nih, Pak, apakah untuk pihak apakah bisa gitu kayak dibikin regulasi soal kemasan, Pak? Mungkin tidak, Pak, atau bisa terjadi di Garut. Misalnya kemasan udahlah minimal iya geus rek ka lebaran itu kemasan minimal supermarket atau mall jangan pakai yang kayak gini, harus pakai yang kayak gini. Bisa. Dan kita sudah melakukan semacam surat edaran ya. Iya. Surat edaran ke perusahaan-perusahaan, kemudian ke toko-toko, Betul. kan kayak gitu. Tapi kan biasanya toko-toko kalau kemasan itu kan dari produsen. Nah, Iya. Pemerintah pusat ini lagi sekarang lagi bukan menggodok ya, artinya lagi bukan membahas juga sih. Sebenarnya sudah meminta, kan menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk yang ramah lingkungan. Iya. Artinya bahan-bahan kemasan itu betul-betul yang bisa didaur ulang. Betul. Tetapi ya sampai sekarang belum semuanya, ya masih ya relatif sedikit yang sudah melakukan itu. Karena ini juga sebagai tanggung jawab bagaimana mereka membuat kemasan yang ramah lingkungan, kan seperti itu. Iya. Jadi kalau plastik kan juga nggak ratus tahun lama pisah. Kan. Jadi udah dihimbau banyak-banyak. Iya, itu. Iya. Oke. Nah, selama pengalaman Bapak yang menjabat sebagai kepala dinas, wis mulai hatam beureun Pak kabayang beureun. Kayak lebaran jigana nu bakal numpuk bakal daerah belah dieu udah mulai kepetakeun gitu tuh Pak. Sudah, kita sudah terpetakan gitu. Makanya kita mengantisipasinya dengan mengintensifkan terkait dengan semacam istilahnya itu penyisiran. Jadi penyisiran itu begini, gitu kan kalau kita biasanya sudah menempatkan bak-bak sampah di tempat tertentu dan masih banyak orang kan ya tadi membuang sampah di mana-mana, gitu kan kayak gitu. Nah, supaya kita juga tidak artinya kesannya banyak timbulan sampah liar gitu ya, sampah liar. Makanya penyisiran ini menjadi satu strategi kita juga, intensifkan, memperbanyak seperti itu. Artinya biasanya kira 2 kali gitu ya dalam sehari, kita tingkatkan menjadi 4 kali kan seperti itu. Dan ini kerja keras yang memang membutuhkan energi dari teman-teman lapangan. Iya benar Pak. Nah kan tadi saya bilang, tolonglah apresiasi teman-teman kami yang di lapangan, mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, dan mereka juga tidak mengenal libur. Nah seperti itu kan kayak gitu. Nah ini juga perlu satu apresiasi, bukan larinya ke materi, tapi dengan dengan perilaku mereka bijak terhadap lingkungan, betul. Dengan memilah sampah. Ada pertanyaan ke saya begini gitu, Pak, saya ngecek lagi, angkat saya diizinkan deh. Ada salah. Dah kudu nama yang dibuang ku saya. Apa residu? Iya. Nah, itu kan diizinkan atuh. Salah pemahaman, persepsinya salah. Oke. Harusnya kan tapi organik di biopori kan gitu. Organiknya yang tidak ininya disimpan di bak sampah. Iya, itu yang saya mau. Ya, itu nurek diangkut deh gitu. Iya. Pertanyaan itu kan muncul, ini salah misalnya gitu. Harusnya udah dipilah dari awal kan seperti itu. Iya, Pak. Nah, betul. Ini paling pertanyaan, ini penasaran dari saya nih Pak, pertanyaan mewakili teman-teman, termasuk keresahan saya sih Pak. Dulu zaman kuliah kita itu punya agenda KKN, kampus-kampus ya Pak. Ya. Nah KKN itu biasanya di titipan program nanti biasanya Diskominfo, Menkominfo, Menkominfo dari Kementerian Komunikasi Informasi beberapa tahun ke belakang tuh, karena literasi digital. Cuman ketika terjun ke lapangan biasanya lamun kampus Garut Utara, Garut Selatan. Pada kadinya KKN teh. Literasi digital emang penting di tahun ayeuna, cuman jika masyarakat tuh sebetulnya lebih pengen ngomongin hal-hal nu deket lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada potensi nggak Pak untuk ada sebuah aktivasi dari DLH Kabupaten Garut dengan agenda KKN mahasiswa ini supaya masyarakat tuh bisa lebih teredukasi soal sampah gitu Pak? Ini yang selalu miss ya, selalu miss dari teman-teman mahasiswa dalam melaksanakan KKN. Saya juga pernah sowan dulu, pernah ke 1, 2, 3 lah, ke IPI, Uniga, ITG, pernah saya sowan untuk utama Uniga ya waktu sama IPI.
Nah, itu saya sampaikan bahwa ini harus dirubah. Saya menawarkan juga untuk memberikan semacam satu pembekalan ke mereka KKN terkait bagaimana sih menyikapi sampah di daerah, daerah terutama yang akan dilaksanakan tempat untuk KKN. Betul. Nah, kebanyakan mereka kan mindsetnya bahwa sampah itu dulu bak sampah, sampah gitu kan. Bentuknya bentuk itu maksudnya. Nah, itu gitu bentuk fisik. Fisik. Gitu. Padahal kan yang kita butuhkan, mereka tuh menjadi kader kami itu yang tugas apa? Mengedukasi, benar. menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Nah, saya juga sebagai di kesempatan juga saya ingin mengajak gitu ke semua universitas gitu kan, atau akademisi universitas dan sebagainya gitu, untuk kami siap menjadi fasilitasi untuk dalam rangka memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang KKN untuk memberikan masukan atau isinya tuh strategi bagaimana sih pada saat menyikapi sampah yang ada di daerah di mana tempat KKN itu. Betul. Jangan hanya sekedar minta bak sampah, sampah. Tapi bingung saha nu ngelolana gitu kan. Kan gitu. Kalau udah ada bak sampah, kalau ada sampah, terus kemana dan aja seperti itu. Iya. Harus tuntas sampahnya seperti tadi. Jadi mentoknya ulah mentok gitu. Iya. Butuhkan adalah teman-teman sistem menjadi kader kami. Kader lingkungan gitu kan. Bagaimana untuk mendekati masyarakat terkait bijaknya terhadap sampah. Nah, kami siap memberikan satu dukungan dalam bentuk edukasi ke mereka seperti apa gitu sebagai bekal mereka nanti KKN. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Kadis. Mantap. Cukup detail ya untuk hari ini kita ngobrol berkaitan dengan sampah dan juga ini keberlangsungan nih Garut nih, terutama ini yang mau lebaran nih bentar lagi. 1 minggu lagi lah kurang lebih lah lebaran lah ya. Jadi mudah-mudahan untuk pemudik, untuk masyarakat Garut sendiri itu lebih sadar dan lebih peka gitu ya terkait tentang pengolahan sampah dan lain sebagainya. Mungkin Pak ada ajakan atau mungkin ada himbauan terakhir untuk masyarakat Garut nih berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk tetap memilah sampah, untuk tetap cinta lingkungan dalam kondisi mau lebaran. Silakan Pak. Saya mengajak mari cintai Garut ya. Garut dengan menjaga bagaimana Garut ada menjadi kota intan. Artinya tetap jaga kebersihannya, keindahannya, kenyamanannya seperti itu. Dengan dengan melaksanakan kesadaran dari diri sendiri saat ini untuk melakukan upaya pemilahan sampah. Kayak gitu. Kemudian lakukanlah bagaimana sampah ini dimulai dari rumah itu sendiri. Dari rumah ya Pak ya. Dimulai dari rumah dan diri sendiri. Ini menjadi catatan penting. Hatur nuhun. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Pak Kadis. Mudah-mudahan warga semua juga di sini bisa melaksanakan lebaran dengan keluarganya. Jadi di sini juga saya minal aidin mohon maaf lahir dan batin bersama Pak Kadis juga mengucapkan selamat hari raya. Dan sebelum ditutup terakhir di sini saya mau menginformasikan buat warginet, buat pemudik dan lain sebagainya yang ke Garut di sini mau nyari oleh-oleh. Di sini kita ada Garut Souvenir nih. Kebetulan ini ada Pak Kadis jadi review barusan Pak, ini ramah lingkungan ya Pak ya. Nah ini ada tumbler nih untuk mengurangi sampah-sampah plastik ini untuk biasanya tempat minum. Di sini Garut Souvenir menyediakan tumbler untuk warginet yang mau mudik, yang mau main liburan dan lain sebagainya, daripada daripada sampahnya nanti lupa dibuang, udah ini nih langsung ada ramah lingkungan ya Pak ya. Aman Pak? Aman. Tuh kata Pak Kadis juga rekomendasi pokoknya. Seperti itu, terima kasih sekali lagi mengucapkan Asga Umroh, Asga Tour, Agrapana Furnitur dan seluruh warginet yang selalu menyaksikan Suara Garut sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.